Disiapkan kelasnya. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Siap. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Silahkan dengarkan namanya. Yang saya sebutkan namanya disebutkan nama cerita yang pernah atau yang kalian suka. Ya, cerita yang pernah kalian dengar, misalnya si kancil dan si buaya, ya, yang pernah kalian dengar waktu kalian kecil mungkin atau waktu baru-baru saja, ya. Afifah, si kancil dan buaya. Aisyah, cerita Nabi Musa alaihissalam. Akbar, Upin, dan Ipin. Hafiz, Lombok. Raisa sakit ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, ya alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini pelajarannya pelajaran apa? Oke, bahasa Indonesia. Kemarin belajar bahasa Indonesia? Ya. Oke. Ada yang masih ingat apa yang diajarkan sama Ibu Cici dan Ibu Suci kemarin? Cerita fiksi. Ya, diajukan tangannya. April. Oke, cerita fiksi dan unsur-unsurnya. Baik, anak-anakku sekalian, kemarin baru perkenalan ya terkait dengan cerita fiksi dan unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Namanya ayo ikuti ekspresiku. Bagaimana cara bermainnya? Nanti Bapak akan perlihatkan gambar wajah ekspresinya orang. Tahu artinya ekspresi? Ya. Bagaimana mimik wajahnya toh? Apakah cemberut, apakah senyum, apakah sedih? Nah, nanti yang Bapak nilai adalah seberapa mirip kamu bisa meniru ekspresi wajahnya dari gambar yang ada di papan tulis. Bisa? Oke, kalau begitu silakan berdiri di tempatnya saja ya, supaya Bapak bisa lihat secara jelas. Al sama Mirka silakan berdiri. Di sini ada 5 ya, 5 kali ekspresi. Nah, saya mau lihat seberapa mirip si ekspresi kalian. Oke? Siap? Ya. Ekspresi yang pertama. Saat kita lihat. Saya coba lihat. Ini ekspresi apa namanya? Ada yang bilang cemberut, ada lagi bukan lain? Ada yang bilang menangis, ada yang bilang marah. Oke. Ekspresi kedua. Kita lihat siapa yang paling mirip. Ya. Ini ekspresi apa namanya? Ya. Dia lagi mirip, tidak tanya sudah. Ada lagi yang lain? Gembira. Apa lagi? Ya, tidurnya senang. Apa? Berapa? Apa? Gembira. Oke. Ekspresi selanjutnya. Dulu. Tanya siapa yang paling dalam ekspresinya? Apa ekspresinya ini? Seru sekali. Ya, silakan dulu. Tepuk dulu apa? Untuk kalian tadi sudah mengucapkan ada banyak cerita. Ada tadi yang suka baca buku, ada juga yang menyimak ceritanya dari sebuah kartun, ya. Sekarang kita lihat. Sekarang Bapak mau tahu cerita apa yang kalian pernah dengar atau baca?
bukan yang dinonton ya, yang pernah didengar atau yang dibaca. Ada yang bisa? Fidelio? Cerita tentang ada lagi? Reski? Nabi Sulaiman ya? Oke. Nah, sekarang saya mau bertanya, cerita yang kalian baca itu termasuk cerita nyata atau tidak nyata? Nah, tadi ada yang sebut yang kalau yang nabi-nabi cerita apa? Nyata atau tidak nyata? Nyata. Kalau yang tidak nyata tadi contohnya apa? Ya, Upin Ipin, SpongeBob, apa lagi? Ya, si kancil dan si buaya, ya toh? Bambi. Ya, dia termasuk cerita apa? Tidak nyata atau biasa disebut apa? Fiksi. Sekarang kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Ada 4, meskipun di sini tertulis ada 3 gambar. Kenapa? 1, kita harus bisa membedakan yang mana cerita fiksi, yang mana yang fiksi. Jangan sampai kita tidak tahu bedakan yang mana kenyataan, yang mana bukan kenyataan. Selanjutnya kita mau mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik. Coba disebut intrinsik. Jangan sampai ada tali lipat lidahnya atau kayang lidahnya, ya, atau keriting lidahnya. Coba satu kali lagi, unsur apa? Dan nanti kita mau membaca cerita, terus mau dicari unsur-unsurnya, apa temanya, ya, apa alurnya, tadi sudah disebut toh? Apa siapa tokohnya, bagaimana sifatnya, apa pesan moralnya, bagaimana sudut pandangnya. Terakhir kita akan membuat mind map. Sudah pernah buat mind map? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah pernah di pelajaran PKN, pelajaran pendidikan Pancasila, yang waktu kita belajar, ya betul, PPUPKI sama PPKI, betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ayo bermain strike and jump. Strike and jump, nanti kalian membentuk huruf U. Ingat spasi berapa tegel? Jadi nanti kita akan bermain strike and jump. Jadi permainannya sederhana. Bapak akan menunjukkan satu buah buku ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang ada di belakangnya Bapak. Ketika Bapak misalnya mengangkat bukunya dalam hitungan 1 sampai 3, tugas kalian, kalau kalian menganggap bahwa itu adalah buku yang berisi cerita nyata, maka kalian harus jump atau loncat, ya. Jadi loncat. Kalau loncat itu kakinya terangkat, ya. Loncatnya di tempat saja. Tapi kalau itu adalah cerita non fiksi atau tidak nyata, maka kalian harus maju 1 langkah ke depan. Bisa dipahami? Buku pertama, 1, 2, 3. Oke, ada yang berbeda ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini apa galau? 1, 2, 3, 4, 5. Jangan berubah. Kita harus jujur dengan jawaban pertama ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mengatakan bahwa ini adalah buku yang berisi cerita fiksi. Ada yang bilang, yang selebihnya mengatakan ini non fiksi. Judulnya adalah Lautku. Kira-kira ini fiksi atau non fiksi? Ini nyata atau tidak nyata? Isinya adalah nyata. Berarti jawabannya apa? Non fiksi. Oke, beri aplaus dulu. Kembali lagi ke posisinya. Sekarang kita lihat. Masih ingat episode ini? Ya, waktu itu SpongeBob beli sebuah ya betul, kardus. Dia beli TV, apanya yang diambil? Kardusnya. Terus
dia masuk di dalam bersama Patrick. Apa yang dilakukan? Berimajinasi. Jadi cerita fiksi itu isinya adalah imajinasi. Makanya semua bilang imajinasi, ya kan? Jadi cerita fiksi adalah cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan khayalan atau dunia. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Cerita itu ada unsur-unsurnya. Apa itu Pak unsur-unsur? Unsur-unsur itu artinya sesuatu yang ada di dalamnya. Kalau baca ke cerita, ada di dalamnya. Bisa dipahami? Ada berapa unsur intrinsiknya? 6. Coba disebut lagi intrinsik. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat. Nih, ada cerita. Oke. Beri aplaus dulu semua untuk pengertian yang sudah kita. Tadi kan ada berapa unsur intrinsik? Nah, kita mau cari unsur intrinsiknya. Coba lihat. Ini mind mapnya. Temanya apa? Hah? Ya. Terakhir amanatnya. Sekarang kita akan bekerja secara berkelompok. Kita akan membuat juga mind map dari cerita yang kita pilih. Jadi Bapak sediakan ada cerita dalam bentuk video, ada cerita dalam bentuk tulisan. Kamu nanti bersama kelompokmu bebas memilih mau ceritanya dalam bentuk video, mau ceritanya dalam bentuk teks. Nanti kamu cari juga unsur-unsur intrinsiknya. Jadi nanti seperti ini. Ini kan sudah selesai 2 kelompok, ya. Nanti Nafisa sama Aisyah mendengarkan presentasinya April dari kelompok 4. Sedangkan Al dengan Naila pergi mendengarkan presentasinya kelompok 1 yang akan disampaikan oleh Resi. Bisa dipahami? Silakan. Dan akan ambil pekerjaannya satu persatu ya. Ini pekerjaannya kelompok berapa? Ya, kita telah bikin Baik, penduduk ini sekalian, tadi kita sudah melakukan kegiatan gallery walk. Ada yang pergi ke kelompok lain dan mendengarkan presentasinya. Ceritanya menarik tidak tadi? Oke. Bagian mana dari ceritamu yang menurut kamu menarik? Cerita yang menarik itu tadi apa? Nah, apa yang menarik dari Batu Menangis? Ibu ya? Oke.
cerita. Oke, satu hayalan, dua imajinasi. Cerita yang tidak nyata. Oke. Biasa. Oke. Reski. Oke, jadi cerita fiksi adalah cerita yang berisi hal yang imajinatif atau tidak nyata. Unsur-unsur cerita fiksi. Siapa yang bisa? Yang main mapnya tadi. Satu, apa? Emma. Dua, mana? Tiga. Sudut pandang. Tokoh. Waktu. Latar cerita. Tempat. Suasana. Alur cerita, betul. Oke, sudah lengkap semua. Tadi ada yang bilang tema, betul. Tokoh dan pendorongan, betul. Latarnya, suasana, waktu dan tempat. Alurnya, maju atau mundur. Sudut pandangnya, orang pertama atau orang pertama atau dan pesan. Oke, jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang cerita fiksi dan unsur-unsur apa? Cerita fiksi. Oke, bagian mana dari pembelajaran hari ini yang kalian senangi? Semuanya. Ada lagi yang lain? Ya, selain semuanya. Kalian melakukan apa? Membuat cerita. Berkelompok. Apanya yang menyenangkan dari berkelompok? Nah, berdiskusi. Menulis. Ya, bekerja sama. Oke ya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan lupa rajin membaca. Ya, menonton memang menambah pengetahuan kita, tapi membaca bisa menambah fokus dan keseriusan kita. Utamanya orang yang rajin membaca itu biasanya sabarnya lebih tinggi. Ya, oke. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Maka ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa senantiasa menerapkan keyakinan kelas kita meskipun terkadang dia jatuh. Ya, ada tanggung jawab, tertib, beradab, peduli, jujur, dan kebersihan. Oke, selanjutnya kita akan break untuk sholat ya, sholat zuhur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.